Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rini Wongso. Hari ini saya akan membawakan materi Canva dengan subtopik Insert Pictures. Nah, sebelumnya mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu apa itu Canva. Jadi di era digital sekarang yang semakin maju, desain visual menjadi elemen kunci dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pemasaran, marketing produk biasanya untuk bisnis, UMKM, hingga pendidikan. Canva muncul sebagai alat yang sangat berguna untuk menciptakan desain yang menarik dan profesional tanpa seseorang harus memiliki keahlian desain yang mendalam seperti profesional. Canva merupakan platform desain grafis yang inovatif dan mudah digunakan dan memungkinkan siapa saja untuk bisa menghasilkan konten visual yang menakjubkan. Nah, di sini sebelum kita bisa mulai menggunakan Canva, Bapak Ibu terlebih dahulu harus sudah terregister ke dalam websitenya. Jadi Canva dapat diakses melalui URL canva.com sebagaimana tampil di layar Bapak dan Ibu. Nah, di sini setelah login kita akan masuk ke dalam halaman home, di mana di halaman home ini tersedia berbagai jenis template dokumen yang Bapak Ibu perlukan. Misalnya di sini ada template dokumen, whiteboard, card, foto, ada juga poster, slide presentasi, bahkan hingga video. Bapak Ibu di sini bisa memilih salah satu jenis dari dokumen yang tersedia. Nah, keunggulannya Canva sendiri sebenarnya adalah karena disediakannya template yang Bapak Ibu bisa cari dan temukan sesuai dengan topik yang Bapak Ibu harapkan gitu ya. Jadi mungkin misalnya kalau temanya Bapak Ibu kebetulan sudah ada dan disediakan oleh Canva, Bapak Ibu tidak perlu mulai lagi dari awal atau dari nol. Jadi Bapak Ibu bisa update atau edit saja bagian yang diperlukan untuk diganti. Nah, Bapak Ibu kita contohkan di sini misalkan dibuat untuk desain bentuknya poster, nanti setelah dipilih kita akan tampil di layar seperti ini. Di sisi sebelah kanan ini merupakan kita sebutnya seperti kanvas ya. Kanvas Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu bisa memasukkan desain yang diperlukan. Di sisi kiri di sini ada desain, elemen, teks, dan seterusnya. Jadi kita akan bahas fokus utamanya adalah di elements, di mana di elements ini bisa memasukkan gambar-gambar yang dibutuhkan. Nah, gambar-gambarnya ini terdiri dari ada yang shapes, graphics, bahkan ada juga AI image generator. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama untuk insert pictures di Canva ini, pastikan terlebih dahulu di sisi sebelah kiri Bapak Ibu memilih tab Elements. Kemudian di sini sudah banyak elemen yang ada, namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua elemen ini gratis untuk digunakan. Ada beberapa elemen yang memerlukan license dari Canva itu sendiri. Jadi Canva ini menyediakan beberapa tipe license. Lisensi ini ada yang gratis, jadi Bapak Ibu bisa gunakan yang gratis, atau ada yang berbayar, atau di sini disebutnya Pro. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih contoh gambar yang ada gambar mahkotanya atau crown-nya dengan warna kuning seperti ini, itu adalah gambar yang berbayar. Nah, untuk gambar yang berbayar, kalau Bapak Ibu masukkan ke desain tidak masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu ingin ekspor desainnya, misalnya kita mau ambil dan simpan desainnya ke bentuk yang kita harapkan, ya misalnya contohnya kalau poster, kita tentunya nanti mau hasilnya adalah image atau gambar misalnya dengan extension PNG atau JPG untuk nantinya bisa kita cetak. Nah, ketika kita ingin pindahkan dia ke bentuk dokumen lain, nah pada saat itu proses ini tidak bisa dilanjutkan apabila Bapak Ibu memiliki elemen yang bentuknya adalah berbayar pro, tetapi ternyata akun Bapak Ibu di Canva sifatnya adalah free. Jadi kalau bisa kita hindari yang pro kecuali memang Bapak Ibu punya license-nya. Oke. Nah, ada juga beberapa fitur yang unggul di Canva seperti adanya background remover, di mana Bapak Ibu bisa menghilangkan background yang tidak diinginkan dari gambar. Jadi biasanya kalau kita ambil gambar, di belakangnya akan ada background. Dan mungkin kalau di poster kita hanya menginginkan
objek tertentu di dalam gambar tersebut. Nah, untuk bisa dimasukkan biasanya background-nya harus dihapus terlebih dahulu. Namun sayangnya untuk fitur ini berbayar, Bapak Ibu. Oke, kita lihat kembali. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memasukkan gambar, jadi cara memasukkan gambarnya tadi sebenarnya Bapak Ibu cukup klik dan drag saja gambarnya ke dalam kanvas Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diklik and drag ke sini, nanti ada beberapa properti ataupun fitur dari gambar itu sendiri yang akan muncul di layar kanvas Bapak Ibu. Seperti diantaranya ada edit image, flip, lalu warna-warni, animasi, dan positioning. Ya, jadi di sini kalau Bapak Ibu klik, bisa terlihat di sini ada background remover yang tadi disampaikan. Ada juga magic eraser untuk menghapus bagian tertentu dari gambar yang tidak kita inginkan. Kemudian magic grab untuk ditarik dan dipindahkan. Grab text, magic edit, magic expand, ya seperti itu. Tapi untuk fitur-fitur ini berbayar ya Bapak Ibu kalau dilihat ada gambar crown-nya di sini. Nah, selain itu Bapak Ibu kita juga disediakan filter sebagaimana filter yang sering ada di handphone. Kamera handphone sekarang sudah cukup canggih, jadi di sana sudah ada berbagai jenis filter, di sini juga ada filter. Nah, selain filter juga ada tadi ya, effects dan lain-lainnya. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, biasanya kalau yang namanya kita membuat sebuah desain, tentunya ada beberapa gambar yang merupakan aset pribadi yang kita miliki. Contohnya, apabila Bapak Ibu berjualan makanan, katakan saja, kemudian Bapak Ibu ingin membuat buku menu dari makanan tersebut. Tentunya gambar makanan yang akan kita masukkan adalah gambar makanan yang kita buat sendiri, supaya orang bisa mendapatkan gambaran packaging ataupun produk yang akan dibelinya seperti apa sih? Ya, biasanya seperti itu. Jadi untuk gambar-gambar yang memang kita miliki sendiri dan bukan yang disediakan oleh Canva, bisa kita upload masuk ke dalam desain Canva kita dengan cara memilih tab upload di sisi kiri sini. Jadi tadi dari tab elements turun 3 tab, diklik tab uploads-nya. Nanti di sisi kanan sini akan muncul ada tulisannya upload files. Ya, upload files di sini. Nah, untuk upload files di sini ketika diklik, Bapak Ibu bisa mencari di mana posisi lokasi gambar file yang diinginkan, kemudian nanti diupload. Ya. Setelah diupload, Bapak Ibu cara memasukkannya sama seperti tadi, cukup diklik dan nanti masuk ke desain di sisi kanan. Nanti kita akan praktekkan di sesi prakteknya setelah ini. Nah, salah satu keunggulannya Canva sebenarnya yang saat ini fiturnya baru adalah AI Image Generator tadi. Nah, kalau Bapak Ibu ketahui, AI atau mungkin sering juga didengar dengan nama Artificial Intelligence saat ini menjadi salah satu tren dalam perkembangan teknologi. Dan topiknya yang paling hot saat ini dari AI adalah Generative AI. Nah, Generative AI ini sering juga disebut orang-orang sebagai Gen AI, menyediakan keunggulan bagi Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan gambar cukup melalui teks yang bentuknya deskriptif. Jadi Bapak Ibu misalkan diberikan contoh, kita mau memasukkan ini ya contoh gambarnya, a cute anime cat in a forest with flowers. Nanti dia akan generate seekor kucing ada di background-nya seperti hutan seperti itu, lalu ada bunga-bunga di sampingnya. Jadi hanya melalui teks yang Bapak Ibu masukkan di sini, deskripsinya, gambarnya akan bisa dibuatkan. Tapi tentunya bergantung hasilnya nanti terhadap AI ataupun algoritma yang disediakan oleh Canva. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan Canva Insert Pictures. Nah, selanjutnya kita akan sambung ke sesi di mana kita coba praktekkan yang tadi ya, Bapak Ibu. Jadi saya izin ganti share screen-nya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi prakteknya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah login ke dalam Canva, Bapak Ibu akan masuk ke layar halaman home seperti ini. Kemudian di sini akan disediakan berbagai jenis dokumen yang Bapak Ibu butuhkan. Saya akan berikan contoh di sini misalkan bentuknya adalah poster. Ya, Bapak Ibu.
Poster ini ada beberapa jenis, Bapak Ibu dibebaskan ukurannya sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan nantinya ya. Saya akan contoh di sini menggunakan ukuran A3 potret. Di sini kita bisa mulai dengan create blank poster terlebih dahulu. Di sisi kanan ini adalah kanvas Bapak Ibu yang nanti akan dihasilkan poster. Di sisi kiri Bapak Ibu akan berada di tab desain. Nah, tab desain ini menyediakan berbagai jenis template gratis yang sudah tersedia. Bapak Ibu bisa cari sesuai dengan keyword yang Bapak Ibu butuhkan. Misalkan di sini adalah misalnya food menu gitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cari poster menu-menu yang cocok mungkin untuk Bapak Ibu. Jadi di sini sambil ditunggu loading ya Bapak Ibu, Bapak Ibu nantinya bisa menggunakan template yang sudah disediakan ataupun Bapak Ibu bisa mulai dari awal dari kosong. Nah, kalau Bapak Ibu udah cocok gitu merasanya seperti ini, Bapak Ibu cukup klik saja di menunya. Misalkan saya akan carikan yang tidak pro ya Bapak Ibu supaya kita bisa edit-edit dan nanti bisa dibuat dengan lebih ini ya, bisa diekspor. Nah, contohnya ini. Misalnya bentuknya seperti ini, Bapak Ibu, menu Nusantara, gitu ya. Ini kan kita bisa besarkan gambarnya. Nah, ini misalnya pecel lele. Misalnya Bapak Ibu ada gambar foto sendiri Bapak Ibu, foto menu pecel lele misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan gambar yang Bapak Ibu punya melalui bagian elemen, selalu di sini mohon maaf, untuk memasukkan gambar yang Bapak Ibu miliki bisa melalui menu upload di sini. Bapak Ibu bisa upload file. Saya coba cari gambar pecel lele ya Bapak Ibu di Google saya. Misalnya ini adalah gambar milik saya ya. Misalnya ini gambar pecel lele milik saya. Saya save dulu gambarnya. Saya taruh di download dengan nama pecel lele. Nanti Bapak Ibu kita kembali ke halaman Canva-nya di sini. Saya bisa upload ke file yang tadi. Pecel lele. Saya open. Ini Bapak Ibu lagi loading pecel lelenya. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan pecel lele ini dengan cara klik saja seperti ini. Kalau diklik, dia akan masuk seperti ini. Ukurannya bisa Bapak Ibu besar kecilkan sesuai kebutuhan, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini, nanti gambar yang tidak dibutuhkan bisa dihapus saja, diklik dan di-delete. Misalnya pecel lele saya seperti ini. Kemudian harganya Bapak Ibu, misalnya ini adalah kita pakai rupiah ya Bapak Ibu. Jadi rupiahnya misalnya 25.000. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa besar kecilkan. Mungkin ada di materi lainnya untuk cara membesar kecilkannya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini 25.000. Nah, gambarnya sudah pecel lele. Gambarnya ini sebenarnya Bapak Ibu bisa edit juga dengan cara diklik, lalu di sisi kiri atas ada edit image. Bapak Ibu di sini punya banyak fitur ya. Bapak Ibu bisa ganti filternya, efeknya. Ini bisa dicoba satu persatu. Nah, misalkan di sini biasanya yang paling kepakai ini background remover. Jadi kita bisa membuang belakangnya ini. Namun sayangnya ini fiturnya Pro, jadi kalau saya klik Bapak Ibu perlu punya license-nya terlebih dahulu. Jadi ini untuk contoh kali ini saya abaikan, tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu membuat poster beneran, akan lebih baik kalau gambarnya itu sudah dibuang background-nya, sehingga bisa dimasukkan dengan mudah. Ya Bapak Ibu. Seperti itu, ini misalnya contoh gambarnya. Nah, selain itu juga ada flip. Flip ini gambarnya dibalik. Jadi saya contohkan flip horizontal, gambarnya akan dibalik seperti ini. Ya, kalau animasi Bapak Ibu ini biasanya bentuknya bukan untuk poster, tapi untuk slide presentasi atau sesuatu yang bentuknya interaktif. Jadi dia video gitu ya. Jadi dia ada pergerakan. Kemudian selain ini Bapak Ibu juga bisa mengatur transparansinya, misalnya mau agak samar atau jelas sekali gitu ya Bapak Ibu. Background belakangnya juga sebenarnya bisa kita ganti warnanya background color dengan klik bagian ini. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan sendiri warna background color-nya yang dibutuhkan seperti apa. Ya, bisa juga dimasukkan sendiri kalau color yang diinginkan warnanya tidak tersedia di sini.
Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Posisi juga bisa kita geser Bapak Ibu, misalnya posisinya mau di sebelah mana, pokoknya seperti itu ya. Dan ini juga ada layer. Jadi sebenarnya dia mirip seperti ketika Bapak Ibu menggunakan Photoshop. Ya. Tadi ada satu lagi yaitu yang AI generator, kita coba di sini ya Bapak Ibu. Saya ulangi, di sini bisa Bapak Ibu dari menu Elements, di scroll ke bawah Bapak Ibu di sini ada AI image generator. Kita klik generate your own. Di sini bisa dijelaskan inginnya apa. Misalnya chicken satay on a plate with vegetables. Tekan enter saja Bapak Ibu. Nanti dia akan membutuhkan waktu untuk mengenerate gambarnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa diperhatikan terlebih dahulu akan ini ya, tunggu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai gambarnya bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi misalkan kita mau gunakan gambar yang ini itu bisa Bapak Ibu hapus saja gambar sate ayam di kanan, lalu gambar ini diklik. Nah, nanti gambarnya akan masuk. Kalau kebesaran Bapak Ibu bisa kecilkan, lalu tinggal digeser ya Bapak Ibu ya. Dipindahkan seperti ini. Masih kebesaran kita kecilin lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi, memang fitur ini sangat membantu ya Bapak Ibu, tapi harus kita pikirkan juga, apakah memang yang mau kita masukkan ke dalam poster kita itu adalah gambar produk yang kita miliki, atau hanya untuk gambar pendukung saja. Jadi kalau untuk jualan menu makanan, sebaiknya gambarnya asli dan tidak dibuat melalui generator AI, supaya calon-calon pembeli ataupun pelanggan Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran nanti makanannya datangnya seperti apa. Ya, mungkin kira-kira demikian dari saya. Apabila nanti masih ada pertanyaan, boleh silakan Bapak Ibu sampaikan, nanti akan saya bantu jawab. Demikian, terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu.